Raja Khalid termasuk orang yang tidak happy loh menghadapi pemerintahan Prabowo ini ya. Apa artinya? Dia menginginkan Prabowo harus jatuh. Hatta Rajasa dengan Raja Khalid itu masuk ke dalam dokumen selebaran terkait mapping grup, ya kan? Struktur orang-orang yang memiliki peran penting di grup Pertamina yang beredar di publik. Pada saat Pak Hatta Rajasa mencalonkan diri sebagai wapres, ya kan? Itu juga tidak kecil dukungan dari Raja Khalid. Gitu. Bertemulah dia dengan Purnomo. Purnomo melihat bahwa ini orang punya bakat, lincah lah ya. Kemudian dikenalkanlah kepada trader-trader internasional. Ternyata Raja Khalid tidak mengecewakan Purnomo. Adik Prabowo waktu itu siapa Hasim? Ya kan? Sempat ditolak ketika dia membawa pengusaha dari investor minyak dari Rusia. Hasim membawa seorang investor migas dari Rusia pada masa Jokowi dari Rusia untuk Pertamina. Iya, untuk investasi di Pertamina. Yang nolak Raja Khalid. Sedemikian powerful. Luar biasa. Rija ini dulu ya kan punya kedekatan dengan Bambang Tri, kan? Keluarga Pak Harto. Tapi pada masa itu dia hanya sekedar dikenalkan di Pertamina sebagai orang yang diminta untuk cari kapal buat ngangkut minyak gitu loh. Saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Raja Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Raja Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Raja Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, pada saat harga minyak dunia turun, tiba-tiba dengan sangat anomali, harga BBM di Indonesia justru naik. Atau ketika kemarin, manakala orang-orang baik, katakanlah seperti itu, membeli Pertamax, yang mereka dapat justru adalah BBM oplosan. Kita tidak bisa langsung mengatakan apakah mafia migas ini ada atau tidak. Untuk mencoba menggali persoalan ini lebih dalam dan kemudian mencari juga fakta-fakta yang berhubungan dengan keberadaan mafia migas, Madilog kali ini menghadirkan Pak Sri Rajasa Chandra, seorang mantan agen BIN yang telah sama-sama kita kenal. Selamat datang bertemu kembali di Madilog, Pak Terima kasih banyak, Chandra. Ya. Pada sidang yang menghadirkan saksi mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, beliau saat itu mengatakan pada masa-masa beliau bertugas, dirinya sempat ditekan oleh dua orang, katakan saja mantan pejabat pemerintah, untuk memberikan perhatian lebih kepada perusahaan Riza Khalid dan anaknya Carrie. Kalau kita berbicara tentang kasus mega korupsi Pertamina, saya teringat dengan pernyataan dari Machiavelli bahwa Niccolo Machiavelli, negara di balik negara. Ada sebuah jaringan informal yang bergerak di bawah birokrasi formal. Dalam jaringan ini keputusan tidak dilakukan dengan regulasi yang resmi atau demi kepentingan publik, melainkan oleh negosiasi antar elit, memo-memo pribadi, tekanan politik terhadap pejabat tertentu gitu loh. Nah, ini yang terjadi kalau bicara soal mengapa dikatakan mafia migas, ya memang betul gitu ya. Jadi seolah-olah mereka berdiri sendiri di luar ranah negara. Gitu. Nah, shadow government lah seperti itu, Pak ya. Nah, ketika kita kaitkan dengan kasus Karen pada persidangan tanggal 27 Oktober 2025. Dia datang sebagai saksi dari kasusnya yang melibatkan anak Riza Khalid. Carrie tadi, ya kan? Carrie. Dia adalah direktur dari perusahaan kilang minyak Merak. Nah, di dalam persidangan, Karen menyampaikan satu pernyataan yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Dan ini mungkin sebuah babak baru dari pengungkapan kasus korupsi Pertamina. Atau boleh katakan inilah Pertamina Jilid 2. Karena Karen secara tegas mengatakan bahwa ada tekanan yang diterima oleh dirinya
yang dilakukan oleh dua orang tokoh publik, pejabat negara gitu ya. Iya. Nah, boleh saya sebutkan ya, kalau selama ini saya katakan secara inisial, ternyata kedua orang tersebut yang disampaikan oleh Karen adalah satu Purnomo Yustiantoro, yang hari ini dia adalah penasihat presiden bidang energi. Ini dulu beliau orang OPEC ya. Oh iya, pernah menjadi sekjen. Mantan Menteri SDM kita juga. Iya, mantan Menteri SDM, kemudian sekjen OPEC pernah. Iya. Yang kedua adalah Hatta Rajasa. Gitu. Nah, di mana mereka bertemu dengan dua tokoh ini? Karen mengatakan secara jelas bahwa dia ketemu pada saat acara resepsi pernikahan rekan-rekan mereka lah gitu, di Hotel Dharma Wangsa Kebayoran Baru. Yeah. Pada kesempatan pertemuan tersebut mereka sempat duduk bersama. Gitu. Nah, pada momen itulah kedua orang ini menyampaikan kepada Karen agar memperhatikan usahanya Reza Khalid di Merak. Kita tahu bahwa di situ ada kilang minyak Pertamina kan, milik Reza Khalid. Nah, tapi yang lucunya, kan, pada saat yang bersamaan kemudian datanglah Kerry, memperkenalkan diri. Di situ Karen baru kenal loh dengan Kerry, bahwa dia adalah anak Reza Khalid. Dari situlah Karen menyampaikan bahwa di dalam persidangan itulah Karen menyampaikan bahwa itu satu bentuk tekanan kepada Karen. Dia merasakan gitu. Karena apa? Karena sepengetahuan Karen, kilang minyak Merak itu tidak pernah masuk dalam perencanaan perusahaan Pertamina, gitu loh, pada masa Karen. Yang kemudian tiba-tiba saja muncul, entah Karen sendiri tidak tahu siapa yang memunculkan itu, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam persidangan Karen mengatakan bahwa keputusan untuk menyewa kilang minyak itu bukan pada saat periode dia, karena setelah itu dia langsung mengundurkan diri, gitu loh. Karen menyatakan, entah mengundurkan atau diberhentikan, tapi Karen menyatakan dia mengundurkan diri, gitu loh. Nah, tentunya ini kan menjadi satu tugas Kejaksaan Agung gitu ya, untuk mengungkap kotak Pandora gitu ya, dari kasus besar Pertamina, dihadapkan oleh keterangan Karen sebagai fakta yang muncul di persidangan. Ya. Ini menjadi tugas tanggung jawab Kejaksaan Agung gitu ya, dan itu mungkin akan dituntut oleh publik nantinya gitu. Ya. Ketika Pak Purnomo Yustiantoro, kemudian Pak Hatta Rajasa mendatangi Karen itu, kan mereka meminta Karen untuk memperhatikan. Apakah itu sebuah bentuk perintah? Dan apakah kita ingin tahu juga pada posisi apa Pak HR dan Pak Purnomo ini kemudian memerintahkan dalam tanda petik Karen ini? Gini, kita juga harus melihat latar belakang hubungan Purnomo Hatta Rajasa dengan Reza Khalid. Jadi ini sudah bukan rahasia lagi, Pak, bahwa mereka punya kedekatan khusus. Seperti Purnomo Yustiantoro, dia boleh dibilang adalah mentornya Reza Khalid. Karena ketika dia menjadi sekjen OPEC, Reza Khalid dibawa untuk dikenalkan kepada trader-trader migas di seluruh dunia terbesar, gitu ya. Dan itu membuka kesempatan buat Reza Khalid untuk bermain di forum internasional terkait dengan masalah migas, gitu. Kemudian dengan Hatta Rajasa juga itu sesuatu yang mungkin banyak orang tahu lah, karena sempat beredar waktu itu selebaran yang mengatakan bahwa kedua orang ini adalah tokoh kunci yang mampu menggantikan posisi-posisi strategis di Pertamina. Apalagi kemudian Pak Purnomo hari ini kan sebagai staf khusus presiden di bidang energi. Gitu. Dihadapkan oleh sepak terjang mereka di dunia perminyakan, tentunya Karen agak sedikit merasa tertekan gitu ya, karena dia juga mereka bukan orang baru di dunia perminyakan, apalagi di Pertamina. Tentunya inilah yang membuat Karen merasa tertekan. Bisakah kita kemudian menganggap bahwa kedua orang ini datang, atas perintah Reza Khalid atau mereka di atas Reza Khalid? Saya yakin ya kan, kedatangan mereka berdua itu sudah merupakan sebuah perencanaan besar kan, untuk membela Reza Khalid. Tentunya juga ada keinginan dari Reza Khalid untuk menggunakan mereka berdua menekan Karen gitu. Itu sesuatu yang mungkin menjadi sangat lucu ketika mengatakan bahwa itu kebetulan dan kemudian atas inisiatif sendiri gitu kan. Itu satu hal yang kemudian apalagi kemudian
Kerry kemudian ada di situ gitu loh. Iya. Tiba-tiba gabung. Iya, tiba-tiba bergabung gitu kan. Nah ini kan orang bisa membaca bahwa ada pesan ya kan, dari Reza Khalid dalam sebuah organisasi mafia. Ya. Kemudian kita masuk pada kasus ini, pada fakta ini. Ya. Pak Hatta Rajasa dan Pak Purnomo ini kalau dalam organisasi itu, dia berada di bawah atau di atas Reza Khalid? Oh. Yang jelas bahwa dia adalah orang-orang kepercayaan Reza Khalid. Karena the godfather-nya adalah Reza Khalid. Gitu. Karena seperti hubungan dengan Hatta Rajasa selalu mendapat fasilitas ya kan, yang diberikan oleh Reza Khalid. Termasuk dulu pada saat dia menjabat jadi menteri apa saya lupa, dia disiapkan private jet oleh Reza Khalid untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian dalam kemarin waktu Menko kalau saya Menko perekonomian berarti. Iya, mungkin. Kemudian Pak Hatta ya? Iya, Hatta Rajasa. Kemudian pada saat Pak Hatta Rajasa mencalonkan diri sebagai wapres ya kan, itu juga tidak kecil dukungan dari Reza Khalid gitu. Artinya memang Reza Khalid ini didesain untuk menjadi godfather. Karena gini, pada saat Purnomo Yustiantoro menjadi Menteri SDM dan kemudian menjadi Sekjen OPEC kan, Purnomo juga mengatakan bahwa melihat bahwa Reza Khalid mempunyai bakat ya kan, untuk bermain di forum internasional menyangkut masalah migas. Ya tentunya kan bakat ini kan tanda kutip gitu loh kan. Nah, sehingga muncullah Reza Khalid yang seperti sekarang. Jadi dia adalah godfather. Gitu, Pak. Yang membangun Reza Khalid ini adalah Purnomo Yustiantoro. Dia mentor, Pak. Boleh katakan dia mentornya Reza Khalid. Ya. Sehingga Reza bisa tumbuh menjadi the godfather seperti sekarang. Dan orang tidak keliru ketika mengatakan Reza Khalid ada the godfather gasolin gitu loh. Memang betul, memang seperti itu. Saya tertarik dengan apa yang tadi Bapak katakan ya, bahwa fakta yang kemudian terungkap di persidangan ini harus menjadi babak kedua dari korupsi Pertamina. Iya. Karena muncul nama-nama baru nih kan. Iya. Apakah itu kemudian, katakan saja begini, itu menjadi sebuah PR khusus bagi Kejaksaan Agung untuk mengusut? Jelas. Karena gini, dalam kasus korupsi kan, penerima, pemberi, dan mereka yang memfasilitasi, gitu kan, itu adalah satu kesatuan yang harus terjamah oleh hukum, gitu loh. Dan sekarang kita buktikan, kan, apakah perkataan Purnomo dan Hatta Rajasa ini kan hanya sekedar rangkaian kata-kata, ataukah ada maksud terkandung di situ, kan? Sehingga menjadi satu persoalan korupsi, kan gitu. Itu kan harus diungkap di persidangan, nggak bisa enggak, gitu. Kejaksaan Agung harus memanggil Hatta Rajasa dan Purnomo Yustiantoro dan diminta keterangan dari mereka. Iya, jelas. Karena itu kan fakta persidangan yang muncul kan. Artinya apa? Ini harus dipertanggungjawabkan. Pak, ini kejadiannya 27 Oktober. Betul. Kemudian sekarang sudah November lah ya. Iya. Bapak melihat bahwa dalam waktu dari 27 ke tanggal ke saat ini, itu sudah mulai ada, katakan saja, niat dari Kejaksaan Agung untuk melakukan apa yang tadi Bapak katakan, atau belum ada kelihatan? Kalau kita berbicara mekanisme penegakan hukum, kemudian mekanisme proses dalam persidangan, tentunya setiap hal yang muncul sebagai fakta persidangan harus ditindaklanjuti, nggak bisa enggak. Nah, kebetulan hari ini itu kan persidangan itu kan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Nah, hari ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah jaksa muda yang terlibat langsung mengungkap kasus ini, gitu loh. Ya mudah-mudahan kita harus dorong gitu kan. Dia harus kemudian menindaklanjuti juga dong ketika ini terjadi. Atau mungkin dia akan mengirim jaksa-jaksa yang profesional untuk mengungkap kasus ini. Siapa Pak orang yang Bapak katakan berada di Kejaksaan sekarang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri? Saya namanya Anton, tapi saya lupa nama panjangnya. Saya lihat di ini. Nah, saya tahu persis dia adalah jaksa muda yang banyak mengungkap kasus-kasus besar. Iya. Nah, dia termasuk nih. Nah, salah satunya Pertamina. Artinya potensi untuk segera dilakukan itu makin sangat memungkinkan dengan adanya Anton ini. Iya, betul. Atau mungkin juga penempatan Anton sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai langkah awal, ya kan, untuk mampu untuk mengungkap kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bisa jadi begitu, gitu loh. Pak, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibu Karen, itu Ibu Karen kan mengatakan bahwa dia ditekan pada sebuah acara kondangan lah ya, hajatan.
Eh, apa makna pertemuan yang lebih informal seperti ini dibanding dengan misalnya mereka bertemu di kantor atau apa? Kan mereka bertemu Pak Ya, Hatta Rajasa, mereka bertemu ya, Pak ya, Purnomo itu pada satu katakan saja pertemuan informal. ya, Kalau dalam intelijen, ya. apakah ada makna khusus? Jelas ya, karena artinya begini kan, dengan menggunakan momen-momen yang tidak pernah orang kira ya kan, Hmm, seperti misalnya momen-momen informal ya, ya dalam acara apa namanya pernikahan ya kan, justru inilah ya kan sisi-sisi yang selalu digunakan oleh mafia ya, untuk menekan seseorang. mhm, Karena apa? Kalau dibuat forum resmi, tentunya ada banyak orang akan mencoba untuk mencari tahu. mhm, Tapi pada saat momen itu nggak banyak orang tahu. Ya. oke, Nah, nggak banyak orang tahu tentang maksud yang atau tentang keinginan, ya kan, mhm, dari Reza Khalid yang mengirim 2 orang itu untuk berbicara dengan Karen. Ya. iya, Karena Karen sendiri mengatakan gitu, bahwa saya tidak pernah membuat iya, perencanaan iya, iya, iya. program atau perencanaan perusahaan untuk melakukan sewa perusahaan Merak itu ini, ya, kilang yang di ya, Merak ini ya. ya. Dan juga Karen secara tegas mengatakan bahwa keputusan untuk menyewa kilang itu pada saat dia sudah mengundurkan diri. Berarti penggantinya, Iya, penggantinya pun harus diperiksa kalau begitu Pak. harus gitu loh. Iya, Ini kan ini harus dikejar nih kan. iya, iya, iya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah kemudian harus menanggung beban hukum Mhm. dalam kasus ini. Karena ini kan kasus besar, nggak main-main loh. Kasus mega korupsi Pertamina ini bukan sekedar negara dirugikan gitu ya, Iya, iya. karena sudah menjurus kepada terpecah belahnya bangsa ini. Menjurus pada terpecah belahnya Ya, bangsa. Bisa dielaborasi Pak? ya, kita salah satu contoh, kasus kerusuhan 25 Agustus yang lalu, beredar rumor ya, Iya, iya. bahwa ada keterlibatan Reza Khalid dalam mendukung logistik Huru kejadian hara itu. ini Iya, ya. iya, Kita bisa misahkan ada yang iya. demonstrasi dan ada huru Iya, hara oh kan. jelas ya, yang huru hara itu kan. Nah itu kan satu indikasi bahwa, wah artinya bahwa kasus mega korupsi Pertamina ini bahayanya luar biasa. Maaf Pak, Bapak tadi mengatakan ada indikasi bahwa Reza Khalid Iya, turut iya, katakan saja mensupport. iya. Itu dari laporan intelijen kah? Temuan dari satu institusi internasional bahwa ada aliran dana yang dikirim Reza Khalid untuk kepentingan itu. Saya melihatnya begini, artinya Boleh disebutkan Pak institusi internasional itu? saya untuk saat ini saya belum Oh, siap. saatnya untuk Iya, menyampaikan karena saya belum minta konfirmasi gitu. iya, siap. Nah, kemudian kalau saya melihat Reza Khalid seperti itu, saya pikir ada korelasinya juga gitu ya. Karena gini, Reza Khalid termasuk orang yang tidak happy loh menghadapi pemerintahan Prabowo ini ya. Hmm. Apa artinya? Dia menginginkan Prabowo harus jatuh. Dan itu kan Tidak happy normal. karena dia pertama kalinya tersentuh atau gimana? Betul. Karena baru satu presiden yang mampu menyentuh dia ke ranah hukum dan sudah jadi tersangka hari ini. Kalau zaman Jokowi bukankah dia kemudian dipecah belah petralnya atau gimana? Diambil alih? Siapa? Tidak dipecah belah petralnya. Artinya apa? Justru di balik itu semua, ya kan, dikoordinir, Pak. Oh. Gitu loh, ya kan, dikoordinir. Diubiak-ubiak untuk Iya, diambil gitu betul, ya? ya, Oh, betul. oke. Iya, iya. Dikoordinir gitu. Bahkan pada masa 10 tahun legasi Jokowi itu satu masa-masa yang penuh dengan kemenangan buat mafia migas saat itu, ya kan? Oke. Kalau misalnya 10 tahun kemarin adalah masa-masa kemenangan buat mafia migas yang Iya, dalam ini iya. kita langsung saja sebut Iya, Reza Khalid ya. iya. Apakah tujuan utama dari datangnya Pak Hatta Rajasa dan datangnya Pak Purnomo Yusgiantoro ke Karen Agustiawan sudah tercapai? Ya saya pikir tercapai, karena akhirnya kan Kilang itu kilang itu disewa, ya ya? disewa, ya kan? Yang mengakibatkan kerugian negara Mhm. sampai sebesar, sebentar, ini ada datanya Pak, ya kan? Secara keseluruhan ya, Iya. periode 2015-2003 kerugian keuangan negara sebesar 285,7 triliun dan ini semua, ya kan, kerugian ini dikuasai oleh mafia migas. 285,7 triliun. Besar sekali. Nah, kasus ini melibatkan 4 subholding Pertamina. Iya, iya, iya. Di antara PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina International Shipping, Iya. PT Pertamina Hulu Energy, hingga KKKS. Ya. Apa yang membuat seorang dengan nama besar, Pak Purnomo Yusgiantoro, Pak Hatta Rajasa, kita tahu lah nama-nama besar,
maaf ini kalau kalimat saya agak kasar, mau menjadi kurir Riza Khalid? Semua kembali kita melihat latar belakang ya, Pak. Iya. Karena persoalan kedekatan Riza Khalid dengan Purnomo, dengan Hatta Rajasa itu sudah terbangun sejak dulu. Iya, iya. Nah, pada akhirnya, ya kan, kenapa dia mau ada ikatan, ya kan? Ada semacam balas budi kah? Mereka juga masih mengharapkan, ya kan, adanya kerjasama dengan Riza Khalid yang menguntungkan secara pribadi, gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau di sini saya pikir hal seperti itu bukan hal yang aneh gitu. Iya, Seorang iya, pejabat iya. negara Betul. melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji karena kasus korupsi di negeri ini sudah seperti ibadah fardu ain. Yang nggak korupsi dianggap dosa. Iya, Gitu iya, loh. iya. Yang nggak korupsi dianggap abnormal maksudnya. Iya, gitu loh Kang. Kan terbalik sekarang Iya, situasinya iya, betul. iya. Sehingga korupsi itu dipandang sebagai satu hal yang lumrah lah. Iya. Karena alasan gajinya kecil ini segala macam kan gila. Riza Khalid, kata Ya. Bapak sendiri adalah orang yang katakan saja bertahan. Ya. Iya. Mungkin kita tidak tahu sejak kapan sebetulnya dia mulai bermain. Kalau sejak zaman Pak Purnomo, seperti Iya. yang tadi Bapak katakan, itu kan artinya sejak zaman Pak SBY. Iya. Apa yang membuat seseorang Iya. bisa bermain dari era ke era seperti itu, Pak? Jadi begini, kalau kita lihat track recordnya Pak ya, Riza ini dulu ya kan punya kedekatan dengan Bambang Tri, kan, Iya. keluarga Pak Harto. Tapi pada masa itu dia hanya sekedar dikenalkan di Pertamina sebagai orang yang diminta untuk cari kapal buat ngangkut minyak gitu loh. Iya. Baru sekedar itu gitu Iya, loh iya, kan. Kemudian berkembang menjadi tugas-tugas Riza Khalid untuk melayani Bambang Tri dalam konteks minyak nih, untuk cari negara-negara atau trader-trader dunia. Nah, tumbanglah kekuasaan Soeharto. Iya. Artinya ini dipandang bukan sebagai satu hambatan buat Riza Khalid, tapi dipandang sebagai Kesempatan. dia mampu mandiri gitu. Dia mampu untuk bergerak sendiri dengan Iya. pengalaman yang sudah dia dapat. Nah, bertemulah dia dengan Purnomo. Purnomo melihat bahwa ini orang punya bakat. Iya, lincah lah ya. Ya. Kemudian dikenalkanlah kepada trader-trader internasional dari Arab Saudi, Iya. dari negara Timur Tengah lah, bahkan Afrika, Nigeria segala macam sebagai produsen minyak. Minyak, betul. Ternyata Riza Khalid tidak mengecewakan Purnomo. Dia mampu, ya kan? Artinya membangun komunikasi dengan pihak-pihak trader dunia ini, yang nantinya, ya kan, berpengaruh kepada kinerja Pertamina. Kita bayangkan, Pak, selama sekian tahun, ya, mungkin ada 7 kilang minyaknya Pertamina, kan? Cuma mungkin 5 yang hanya 1 yang punya teknologi modern yang menghasilkan produk minyak seperti Pertamax. Balongan ya? Iya, cuma itu. Iya, iya. Ini kan ironi loh, ya. Iya, iya. Bahkan kita tahu bahwa Purbaya kemarin sudah bilang, dari dulu saya minta bangun nggak bagus. Malas gitu ya. Dia bilang Pertamina malas kalau saya nggak salah. Nah, inilah satu praktek mafia. Kenyataan bahwa Indonesia hanya punya 1 kilang minyak yang modern itu memang dibikin oleh mafia migas. Itu bagian daripada grand strateginya mafia migas ini. Iya, agar tergantung pada mereka. Betul, sehingga impor minyak masih diperlukan gitu, karena kita nggak mampu produksi. Kemudian yang lucu lagi, kilang penampungan minyak hanya mampu bertahan kalau nggak salah 15 hari, Pak. 18 hari. Nah, padahal kita mampu bangun lebih dari itu gitu loh. Sehingga kita nggak terdesak terus, bahkan seringkali kita kelangkaan bahan bakar kan gitu. Nah, ini semua bagian daripada green strateginya mafia agar Pertamina ketergantungan dengan mafia migas. Siapa lagi di antara tokoh-tokoh katakan saja besar Indonesia yang di sana Riza Khalid punya relasi kuasa kepada mereka? Nah, kalau kita lihat kasus mega korupsi Pertamina, ini merupakan praktek korupsi kebijakan. Artinya apa? Ada penyalahgunaan kekuasaan, ya kan? Dengan tujuan hanya untuk menguntungkan keuntungan pribadi atau kelompoknya, gitu. Nah, seperti kita lihat ya kan, terjadi penyimpangan oleh PT Pertamina Patraniaga yang menjual solar industri di bawah harga solar subsidi. Gitu. Dan itu diberikan kepada perusahaan swasta, diantaranya adalah PT Adaro, milik Boy Thohir.
Iya. Bapak tahu kerugian akibat daripada menjual ini? 9,4 triliun. 9,4. Ya. Dan kalau kita bicara Adaro, kan, tentunya kan tidak lepas dari peran adiknya, kan? Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pada saat itu. Oke. Ya. Nah, harusnya ya, Erick Thohir bertanggung jawab loh dalam masa kasus korupsi ini. Nggak bisa lepas tangan karena dia memperkaya keluarganya sendiri. Kan harus melalui proses hukum. Apakah silau, apakah luput atau apa? Tidak memeriksa kedua orang ini. Yang tadi Bapak katakan bau-bau manipulasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi pada masa Jokowi lalu ya, bahwa saya mendapat informasi langsung dari pejabat Kejaksaan Agung bahwa rasa ketakutan terhadap Jokowi hingga hari ini masih terjadi. Apalagi pada masa Jokowi, ya, ketika melihat bahwa siapa Erick Thohir, tentunya tidak akan tersentuh gitu loh. Tapi, ya kan, Kejaksaan Agung juga harus melihat bahwa sehari ini presiden udah beda loh Pak, ya kan? Dan ada perintah langsung, ya kan? Ketika nanti Kejaksaan Agung terus diam, ya kan? Ini insubordinasi loh terhadap perintah presiden. Dan dalam insubordinasi ada pasal pidananya loh Pak. Gitu loh. Dan sekarang inilah saatnya. Artinya gini, publik juga harus mendorong Kejaksaan Agung ya. Nah, kita harus akui bahwa institusi hukum yang hari ini masih bisa dipercaya adalah Kejaksaan Agung, walaupun dengan berbagai kekurangan. Pak, dalam kasus ini penjualan solar di bawah harga subsidi tadi, apakah di sini juga ada peran Reza Halim? Kelihatannya enggak. Kelihatan enggak. Ini permainan antara Revan kan direktur sudah masuk sudah masuk sebagai tersangka. Ya. Revan dengan rekan-rekannya di perusahaan swasta itu, terutama dengan Boy Thohir gitu loh. Ya, kelihatannya ini enggak. Pak, kalau Boy Thohir sama Erick sepanjang pengetahuan Bapak, Boy Thohir dan Erick Thohir sepanjang pengetahuan Bapak, pernahkah mereka diperiksa kejaksaan? Tidak. Bahkan begitu kasus ini muncul, Revan ditangkap, ya. Erick Thohir jam 11 malam menemui Jaksa Agung. Ini kan aneh, satu pertanyaan. Satu pertanyaan besar loh, ya kan? Harusnya kan tidak boleh terjadi, Pak. Ya? Ketika Jaksa Agung sedang mengusut, ya kan, kasus yang melibatkan kakaknya, dia nggak boleh untuk menjumpai. Mengapa hal ini tidak kemudian dikejar oleh pihak-pihak? Kan selain kita tahu ya, selain yang namanya Kejaksaan Agung, aparatur hukum negara kan ada polisi di sana, ada bahkan ada publik juga. Mengapa sampai sekarang tidak ada yang mempertanyakan pertemuan itu? Jadi masalahnya kembali ke belakang ya. Pembagian tugas di dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum antara KPK, polisi dan kejaksaan. Ketika kejaksaan sudah menangani ini, dia nggak boleh cawe-cawe loh Pak, gitu loh. Nah ini sebuah hambatan juga sebetulnya. Ketika masing-masing saling menghormati, menenggang gitu Pak ya. Kecuali mungkin Kejaksaan Agung sudah tidak mampu menangani ini, kemudian menyerahkan kepada polisi atau KPK. Sepanjang Kejaksaan Agung masih mampu untuk menangani ini, nggak ada. Siapa yang bisa memutus itu? Presiden. Semua sekarang kembali kepada Presiden. Presiden tahu nggak bahwa ada hal yang agak ganjil ini soal pertemuan Pak Erick Pak Erick dan Jaksa Agung pada saat ada semacam pengusutan untuk Boy. Betul. Tahu nggak? Pastinya tahu, karena itu sudah menjadi berita. Pada saat itu menjadi berita nasional kok. Tiba-tiba Erick Thohir mengunjungi Jaksa Agung tengah malam. Artinya berarti ada satu yang urgent. Apakah digantinya Pak Erick dari Menteri BUMN ke kementerian yang sekarang Menpora itu juga katakan saja ada sinyal-sinyal karena persoalan ini. Oh jelas, apalagi setelah jangankan Erick Thohir, BUMN ini dibubarkan Pak, karena dianggap menjadi beban negara. Nah, ditempatkan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda, ini harusnya Jaksa Agung peka melihat ini. Itu sama juga Presiden nempatin Erick di pinggir jurang. Jaksa Agung tinggal dorong, gitu loh. Dengan kata lain, Jaksa Agung kurang peka untuk melihat bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan padanya oleh Presiden. Betul. Karena gini, karena tadi kembali lagi pada pernyataan seorang pejabat di Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa mereka untuk hal seperti ini mereka nunggu perintah langsung, perintah yang jelas dari Presiden. Karena ketakutan mereka terhadap kubu Jokowi ini masih sangat kuat gitu loh, kayak trauma gitu loh.
Ini kan nggak benar. Makanya saya bilang, ya kan, kasus Sylvester pun terkatung-katung karena mereka menganggap presiden belum memberikan arahan. Kan gila kalau seperti ini. Nggak boleh terjadi harusnya. Atau begini, apakah yang dibaca oleh Kejaksaan Agung justru misalnya Pak Erik sudah dipinggirkan, kemudian Kejaksaan Agung melihat presiden cukup puas hanya dengan itu? Ya harusnya nggak begitulah. Artinya semacam menempatkan Erick Thohir masih dalam lingkup kabinet, semacam sebuah perlindungan juga gitu dari Presiden Prabowo. Melihatnya tidak begitu. Ya. Jadi sekarang ini Prabowo menghendaki aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam merubah wajah negara ini, terutama misalnya dalam mengambil keputusan hukum tentang satu pejabat yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus berani. Jadi kalau buat presiden sekarang sebagai nahkoda, keneknya yang diharapkan oleh presiden mampu menurunkan penumpang di tengah jalan, gitu loh. Keneknya Jaksa Agung ini ya? Iya. Nah, ini belum terjadi gitu loh. Makanya menjadi sebuah sesuatu yang sangat ironi gitu ya. Maaf nih Pak. Ya. Tadi kan Bapak sebetulnya kalau menurut saya belum menjawab sepenuhnya kepada siapa saja Reza Khalid punya relasi kuasa. Pertanyaan saya adalah apakah ketika kenek-kenek ini lamban, tidakkah itu merupakan sebuah indikasi bahwa siapapun bisa menjadi katakan saja bagian dari relasi kuasa Reza Khalid ini? Jadi begini kan. Ada rumor yang mengatakan kemarin seperti misalnya pernyataan Kodari ya, bahwa dia membuat pernyataan bersayap sebagai KSP, bahwa Prabowo tidak pandang bulu dalam menegakkan korupsi. Reza Khalid aja masih hubungan saudara dia sikat, gitu loh. Tapi kan di balik itu kita mendapat kesan bahwa dia memberikan informasi ya. Artinya gini, publik yang awam kan, pantas aja nggak ditangkap-tangkap masih saudara kan gitu kan. Nah, yang terjadi seperti itu kan, gitu. Tapi sesungguhnya ya kan kalau kita bicara sebetulnya bukan relasi kuasa juga sekarang ini, kan Reza Khalid dengan Erick Thohir dengan Jokowi ini bagian yang tidak terpisahkan. Karena apa? Karena kasus korupsi Pertamina, korupsi kebijakan. Ya. Tentunya tidak mungkin kalau impor minyak ekspor tidak sampai ke presiden pada saat itu, gitu loh. Bisakah kita mengatakan dengan fakta yang ada, misalnya Pertamax dioplos, kemudian kadang-kadang harga minyak yang ganjil? Bisakah kita mengatakan bahwa hampir semua yang terkait dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan urusan migas itu punya hubungan, kedekatan, relasi kuasa atau apapun namanya dengan Reza Khalid? Jelas, pasti. Kan sempat dikatakan saya mendapat satu informasi sebentar saya ini kan. Nah, Hatta Rajasa dengan Reza Khalid itu masuk ke dalam dokumen selebaran terkait mapping grup, ya kan, struktur orang-orang yang memiliki peran penting di grup Pertamina yang beredar di publik. Itu dokumen beredar di publik, gitu. Jadi betapa kuatnya cengkeraman Reza Khalid di Pertamina. Bahkan sebelumnya, ya kan, adik Prabowo waktu itu siapa Hasim, ya kan, sempat ditolak ketika dia membawa pengusaha dari investor minyak dari Rusia, ditolak Reza Khalid. Coba ini, Reza Khalid bukan Pertamina, Reza Khalid. Hasim membawa seorang investor migas dari Rusia pada masa Jokowi, dari Rusia untuk Pertamina. Iya, untuk investasi di Pertamina. Yang nolak Reza Khalid. Sedemikian powerful. Luar biasa. Jadi bagaimana khawatirnya Karen pada saat itu ketika didatangi dua orang rekannya Reza Khalid kan. Artinya apa? Ya kalau berarti selama ini Reza Khalid mampu membolak-balikan ya kan urusan jabatan di Pertamina. Kalau misalnya nggak seperti itu, mungkin Karen juga nggak peduli. Ya. Sampai seperti itu karena memang sudah merupakan suatu cekar karena mafia nih Pak. Kita bicara mafia loh ini. Bukan sekedar pebisnis yang nakal, tapi ini sudah mafia. Adakah Pak contoh-contoh, ini kan kalau Pak Hatta Rajasa dengan Pak Purnomo itu memengaruhi orang dengan persuasi langsung, verbal. Dia mendekati Karen, kemudian diajak ngobrol. Adakah dengan hal-hal yang lebih
Dulu zaman Pak Harto kita mengenal Memo Sudomo, ingat ya? Oh iya. Adakah memo-memo lain yang Jelas. yang kemudian bisa dicontohkan Ya, masih menjadi saya ingat persoalan? Ya. Ketika waktu itu Ketua DPR RI masih dijabat oleh Setia Novanto, ya kan? Bisa dibayangkan Pak, Setia Novanto mengeluarkan surat dengan Kop DPR yang isinya menagih Pertamina, ya kan, atas tanggung jawabnya terhadap perusahaan Raja Khalid, yaitu tadi perusahaan kilang minyak di Merak. Oh, artinya siapa tadi? Setia Novanto. Ya. Setia Novanto sendiri menjadi bagian daripada debt collector kalau kita lihat. Tanpa ini satu DPR ya? Iya, ini suratnya Pak. Ya, ini suratnya. Ya, ini suratnya. Coba bayangkan, ya kan? Isinya coba kita lihat isinya seperti di mana korelasinya antara DPR dengan perusahaan Setia Novanto sehingga dia menulis surat kepada Direktur Pertamina menagih. Iya. Jadi di sini menagih tuh. Iya betul. Begitu hebat. Yang terhormat Bapak Dwi Sucipto, Direktur Utama Pertamina, dengan hormat sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budia, Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai adendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina Persero dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah diterima Bapak beberapa minggu lalu dan lampiran sebagai berikut. Nah, itu dia. Nggak ada urusannya dengan DPR ya? Jelas lah, kan gila itu, ya kan? Iya. Jadi sampai sejauh kopinya DPR. Iya, sampai sejauh itu Raja Khalid ya punya apa namanya cengkeraman. Cengkeraman, betul. Artinya bukan apa Raja Khalid itu tadi pakai dikatakan godfather gasolin tidak salah Pak, ya kan? Karena sosok Setia Novanto yang juga berasal dari pengusaha tidak bisa berbuat banyak terhadap Raja Khalid. Seseorang duduk sebagai ketua DPR bukan pengusaha, artinya dia kan pada saat itu betul-betul punya amanah yang independen sampai bisa dikalahkan oleh satu orang partikelir untuk memengaruhi sesuatu yang berkenaan dengan rugi atau untungnya sebuah negara gitu Pak. Dia bagaimana bisa? Ya itu tadi kembali lagi kepada basic seseorang ya. Ketika dia pengusaha, dia dibesarkan sebagai pengusaha. Di dalam otaknya cuma profit oriented gitu loh Pak. Ketika itu menguntungkan secara pribadi, dia lakukan peduli setan gitu. Artinya apa? Norma-norma yang diemban oleh seorang pejabat, kan, dia masih mengedepankan kepentingan pribadi. Dan ini terjadi sekarang Pak. Ini terjadi sekarang. Dan ini nggak main-main. Ada terduga Purnomo Yusgantoro yang kita tahu orang besar, kemudian Pak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian saat itu, kemudian Bapak mencontohkan juga ada Setia Novanto yang ketua DPR. Ada lagi nggak sampai kemudian lembaga-lembaga lain di negeri ini? Saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Raja Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Raja Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Raja Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Bayangin coba. Siapa orang ini Pak kalau boleh? Saya rahasiakan lah. Teman Kang Dharma juga. Itu aja. Orang ini katakanlah vokal terhadap keberadaan Raja Khalid. Dulu dia dipanggil langsung oleh Raja Khalid. Dan dia aktivis sebelumnya anggota DPR. Kemudian ditunjukkan daftar. Ya kan? Apakah mau teman-teman kamu masuk penjara semua nih? Gitu. Akhirnya sikapnya gimana? Langsung diam. Karena apa? Atau menjadi bagian juga? Bukan, enggak. Artinya enggak. Karena dia, ya kan, kemudian ditekan oleh fraksi-fraksi partai politik yang lain gitu loh. Iya. Gitu. Bahkan mungkin fraksinya sendiri ya. Iya, sekarang juga artinya dia tetap jadi bukan artinya setelah dia selesai dari DPR dia juga nggak ngapain karena memang dia tidak ingin gitu loh masuk ke dalam orbit itu gitu. Dan ini satu bukti kan bahwa bukan hanya ini aktivis Pak. Awalnya. Ya. Awalnya soal aktivis. Tadi Bapak tadi saya dengar ya. Kang Darman juga kenal. Bandung. Iya. Oke. Iya. Itu dia. Jadi tapi kalau memang beliau ini kemudian tidak menjadi bagian ya saya harus hormat juga. Oh, jelas. Saya yakin karena hari ini setelah itu dia juga tidak punya apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau dia mau pasti dia juga akan dapat. Karena di samping tekanan juga Raja Khalid membuka peluang, ya kan?
udah jangan macam-macam nih kan, udah betul kan gitu kan, ya kan, itu kan pola-pola mafia kan begitu, ya kan. Tapi dia tetap cuma dia diam. Setelah pertemuan ini, setelah podcast ini menyebar, apakah Bapak siap juga untuk dipanggil oleh Raja? Dia yang kasihan manggil saya, Pak. Jelas, ya kan. Dipanggil kemudian saya tangkap dia kalau itu, betul lah. Kalau dia manggil saya, ketemu saya tangkap karena dia sudah tersangka loh, bukan main-main ya kan. Setelah kemudian memo itu keluar, itu dibayar oleh pihak Pertamina. Itu kelanjutannya, tapi karena itu kan akhirnya sempat ramai kan. Jadi sempat DPR menyatakan bahwa itu hoak katanya kan. Tapi akhirnya kita temukan buktinya gitu. Iya. Ada soal yang kemudian belum clear tadi ya. Kejaksaan justru kemudian menerima Erick Thohir ketika persoalan ini sedang kuat-kuatnya. Iya. Ya kan kita tahu bagaimana pernyataan Jaksa Agung pada saat itu. Belum apa-apa. Dia sudah membuat pernyataan bahwa Boy dengan Erick tidak terlibat dalam kasus Pertamina. Ada loh pernyataan di koran. Ada. Ya kan? Nah. Sebentar. Apakah itu masuk akal? Sementara kemudian keuntungannya sudah mereka terima. Sudah ada terima misalnya. Jelas lah. Kan waktu itu kan dinyatakan pada saat Revan, kasus Revan. Ya kan? Kerugian negara secara keseluruhan untuk mensupport 13 perusahaan swasta membeli solar di bawah harga 9, sekian triliun. Nah, sementara untuk Adaro sendiri, ya kan, itu diuntungkan 100 sekian miliar jawabannya. Itu ada angkanya, gitu. Jadi kemudian Jaksa Agung mengatakan bahwa tidak terlibat, baru mulai disidik. Sudah berani mengatakan seperti itu gitu loh. Tentu kan orang kan berpikir ada sesuatu nih pada saat pertemuan malam Erick Thohir gitu loh. Kita nggak perlu bahas, orang juga udah tahu lah seperti apa gitu kan. Apa reward yang didapat oleh Jaksa Agung gitu. Kalau setelah Jaksa Agung mengatakan itu, berarti tidak ada kemungkinan Adaro ataupun karena yang lain juga 13 perusahaan ini juga tidak disentuh-sentuh. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ke-13 perusahaan termasuk Adaro ini tidak akan pernah disentuh untuk persoalan ini? Justru sekarang ini, setelah kemarahan Presiden Prabowo kemarin, kan, terhadap semua BUMN yang dianggap menjadi beban negara, kemudian memerintahkan Jaksa Agung harus mengusut tuntas tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan ini akan merubah proses hukum yang selama ini selalu tebang pilih gitu ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Ini kan bisa dikatakan sebagai sebuah subsidi terselubung buat oligarki. Oh jelas. Iya, jelas. Ya. Solar yang harusnya dijual sesuai harga pasar ditetapkan pemerintah, dijual di bawah harga, ya kan? Itu kan dari sisi hukum udah mulai udah kelihatan kan? Dari kita melihat dari sisi manapun juga udah nggak ada benernya itu kan. Gitu. Apalagi kalau kita bicara solar ya kan, itu kan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat kan, yang harus seperti itu. Tapi kemudian dialihkan untuk mendapat kemudahan daripada oligarki, untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besar kepada oligarki, maka dari itu Revan ditangkap. Direktur Pertamina Patraniaga itu, gitu loh. Direktur Pertamina Patraniaga ditangkap, tapi 13 perusahaan ini belum. Tidak itu dia. Ya kan? Ketika kejaksaan tidak melakukan itu, bisakah kepolisian mengambil alih, mengambil prakarsa? Nggak bisa. Selama kasus itu masih di tangan kejaksaan. Apa yang kecuali misalnya didapat bukti-bukti bahwa jaksanya bermain gitu loh. Oh, baru polisi bisa. Iya, gitu. Saya cuma khawatir begini kan, ya kan? Dari kasus-kasus yang terkesan pembiaran, ini lama-lama publik yang akan melakukan pengadilan jalanan loh. Ini nggak main-main persoalan ini. Maka dari itu kita harus suarakan terus untuk dukung kejaksaan untuk mengambil tindakan seperti apa yang dikatakan Presiden. Adakah yang lain? Tadi kan Bapak mengatakan kecuali jaksanya melakukan permainan dan terbukti. Adakah sebab lain yang membuat institusi selain kejaksaan yang mungkin kita masih bisa berharap juga melakukan penyelidikan untuk soal itu? Karena begini, hari ini kejaksaan di samping dia menyidik, kemudian juga langsung memeriksa, ya kan? Sehingga tidak ada celah lain untuk institusi lain. Untuk langsung kemudian tiba-tiba mengambil alih, nggak bisa. Ya, itulah yang menyebabkan bahwa
kejaksaan ya mampu mengotak-atik persoalan hukum, kecuali ada bukti. Bisa kepolisian mendapat bukti bahwa ini jaksanya main, atau KPK mungkin dapat bukti. Kayak kasus-kasus yang kemarin itu kan juga Mahkamah Agung bahkan ya, disikat oleh kejaksaan karena ada bukti gitu ya. Nah, kecuali seperti itu gitu. Makanya pembagian ini menjadi sangat membuat penegakan hukum semakin punya peluang, ya kan? Yang bermain ya. Iya, jelas. Kalau publik, apa yang bisa dilakukan publik? Karena begini Kak, ada sesuatu yang nyaris telanjang, ada sesuatu yang dibiarkan. 13 perusahaan ini tidak kemudian ditoel atau apapun oleh kejaksaan, sementara polisi dan penegak hukum yang lain tidak bisa cawe-cawe karena sudah masuk ranahnya kejaksaan. Publik, apa yang bisa publik lakukan sehingga kemudian rasa keadilan di masyarakat ini tidak mati begitu saja? Ya, saya pikir yang bisa dilakukan publik ketika melihat satu ketidakadilan seperti ini, satu ya kan, tadi unjuk rasa, ya kan, hanya itu saja, atau mengajukan keberatan melalui apa namanya institusi-institusi resmi, tapi itu pun juga mungkin akan ini. Tapi hanya satu jalan, ya kan, publik harus terus menyuarakan, ya kan, tentang terjadinya korupsi yang merugikan negara gitu. Sehingga agar kejaksaan terpanggil untuk berani mengambil sikap yang jelas. Sebab begini kan ya, kalau misalnya kita teringat bukan mencetir ayat-ayat suci Al-Qur'an ya kan, seperti surat Al-Imran 161 kan, yaglul, surat Al-Imran 161 kan, ya wa may yaglu ya tibima ya kan, galal yaumal akhir, yaumal kiamah, ya. Itu kan jelas ya. Ketika orang melakukan penyelewengan di dunia, ini janji Allah loh. Ini saya di akhirat nanti dia akan membawa hal-hal yang diselewengkan. Kalau pertama dia gotong tuh tangki minyak, ya mati nggak? Dan itu janji Allah, nggak main-main. Iya. Ya? Ngeri nggak kalau kayak begini? Tapi seberapa mengerikan sih ayat-ayat ini untuk orang-orang yang terlibatkan? Kelihatannya enggak mereka. Enggak begini. Ya, kenapa itu apa namanya ayat-ayat peringatan dari Allah ya kan yang ada di Al-Qur'an hadis Nabi tidak menjadi pertimbangan mereka. Ya karena sekarang berhala mereka adalah tadi, ya kan, uang dan jabatan, ya kan, dan bahkan korupsi dijadikan ibadah fardu ain, coba bayangin, ya kan, wajib, gitu loh hukumnya. Kalau tadi Bapak mengatakan dan bukan sekali bahwa korupsi saat ini sudah menjadi, biasanya kan suka dikatakan korupsi berjamaah. Ini Bapak mengatakan kalau berjamaah kan lebih kifayah ya Pak. Ini Bapak sampai mengatakan sebuah fardu ain, sebuah dalam tanda petik kewajiban. Dalam bayangan Bapak sudah seberapa parah sebetulnya korupsi ini merasuk? Kalau saya melihat bahwa kasus korupsi sudah pada tahapan tanggap darurat, maka dari itu penanganannya harus dalam bentuk operasi pemberantasan korupsi, nggak bisa main-main, yang melibatkan semua stakeholder. Ya, bahkan kalau perlu, ya kan, kalau kita tidak menganut hukuman mati, ya, hukuman yang dijatuhkan oleh koruptor besar adalah dicabut warga negaranya suruh keluar. Saya pikir harus seperti itu. Kalau nggak ada efek jerah. Kalau dicabut, bukankah mereka punya dana di mana-mana? Ya kita ambil semua setelah menjalani hukuman, gitu, sambil dicabut warga negaranya. Entah mau kemana dia, kan lebih gila tuh kan. Kalau saya kemudian melihat atau menilai apa yang Bapak katakan tadi bahwa korupsi sudah menjadi tanggap darurat, sudah darurat sekali. Betul. Mungkinkah dalam satu generasi korupsi bisa betul-betul kita eliminasi dari Indonesia? Sekarang kita lihat ya kan, sekarang ada beberapa negara yang kondisinya begitu parah, ya kan, seperti bahkan lebih parah dari Indonesia. Tapi ketika presidennya ya kan memegang komitmen bahwa hukum adalah saya, tapi konsekuen ya, selesai. Lepas semua dalam bentuk yang bagus gitu. Iya, dia berani mengambil langkah-langkah yang tidak normatif tapi di luar kotak gitu. Selesai. Jadi sekarang political will ini, artinya gini, ketika sekarang
presidennya Prabowo. Prabowo harus jadi kalau Prabowo hanya berjalan di garis-garis normatif, nggak bakal selesai kan? Nggak bakal selesai. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo? Ya tadi itu, berani bertindak di luar kotak. Atau kalau perlu intervensi terhadap persoalan-persoalan hukum yang lambat dalam menangani kasus korupsi. Gitu loh. Dan ini bakal selesai. Tapi kalau enggak, ya tinggal tunggu aja. Bapak melihat nggak tendensi itu ada di Pak Masih Prabowo? ada. Masih ada. Kita lihat sekarang. 1 tahun pemerintahan Prabowo masih dalam koridor normatif. Ya, gitu loh. Sementara para penjahatnya sudah berbicara sangat canggih dan di luar kotak dia bertindak. Dan kasat mata lagi. Ya. Mengangkangi konstitusi. Nggak bisa bayangin. Kan ini nggak matching nih kan antara presiden yang mau menegakkan korupsi dengan para pelaku korupsi. Kan nggak ada yang mengatakan bahwa, bukan ada yang mengatakan ya, korupsi adalah extraordinary crime, ya, yang membutuhkan extraordinary act seharusnya. Iya, ya. Betul. Seberapa besar sih kemungkinan Pak Prabowo akan melakukan extraordinary act ini? Seperti misalnya satu negara di dekat Ukraina tuh yang kemudian membebas tugaskan semua polisi lalu lintasnya dan mengganti yang baru gitu. Iya. Seberapa mungkin Pak Prabowo melakukan hal-hal mungkin tidak seperti itu, tapi nyaris seperti itu? Ya saya belum bisa membayangkan hal itu bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, karena memang gejala ke arah sana belum. Iya. Baik Cina saja kan, Cina, ya kan, dia begitu keras loh dalam menegakkan kasus korupsi. Iya. Bahkan di dalam setiap tahun itu saya dapat data 15.000 polisi dipecat. Cobain. Setahun ya? Iya, ternyata apa? Ekonominya kan bagus kan. Artinya bahwa ternyata memang korupsi sebagai salah satu faktor yang menentukan terjadinya kehancuran. Di dalam bahasa Latin kan sudah disebut, ya, korupsi itu kan corruptus, kehancuran dan kerusakan gitu. Iya. Kan? Kehancuran negara, kerusakan moral bangsanya kan gitu. Jadi seperti tadi dikatakan Kang Dar bahwa ini adalah pelanggar atau satu pelanggar hukum dalam kapasitas dalam koridor extraordinary crime, luar biasa. Jadi penanganannya harus lebih, kayak misalnya bencana tanggap darurat kan. Kan penanganannya juga harus tanggap darurat gitu loh. Iya. Jadi kedaruratan bencana. Harus ekstra ekstra cepat. Bahkan kan kalau kita lihat dalam tahapan tanggap darurat ya, pengeluaran dana saja nggak perlu pakai aturan segala macam gitu loh. Karena cepat untuk menangani orang-orang yang takut kehilangan nyawa manusia gitu loh. Semuanya serba cepat, aturan sudah diabaikan. Nah sekarang kalau masih begini juga, ya kan, ya artinya kita kalau bicara maraton kalah sama mereka, ya kan, kita udah gak bisa napas duluan, gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau dari sisi ini ya Pak, tadi kan kita selalu berbicara dari sisi bujukan, rayuan gitu. Mafia migas itu bisa melakukan sesuatu karena rayuan itu ya, aparat-aparat hukum kemudian diiming-imingi. Ada nggak dari sisi yang lain? Atau sudah pernah ada misalnya satu bukti bahwa alih-alih sebuah iming-iming, tapi justru yang dilakukan oleh mereka, oleh mafia migas ini sebuah teror. Pernah nggak terjadi? Jelas kan, dan banyak sekali kejadian seperti itu. Seperti misalnya dalam proses tender di Pertamina, itu tidak sedikit adanya teror-teror kepada lawan bisnis, sehingga monopoli, ya kan, proyek-proyek Pertamina jatuh ke tangan Raja Khalid. Itu jelas. Entah teror yang berbentuk ancaman kah atau diangkat persoalan-persoalan internal perusahaan yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dan segala macam. Ya. Dan ini bagian daripada praktek mafia ini kan, nggak main-main gitu loh. Sehingga orang akhirnya berhati-hati untuk atau paling tidak dia menjadi bagian daripada mafia itu ketika dia ingin berusaha di Pertamina. Jadi tetap aja di ujung. Akhirnya dia yang kemudian terwarnai. Iya, betul. Itu betul. Bayang cuma kerugian negara sampai segitu besar. Kalau semuanya kemudian memilih berdamai, artinya ke depan negara ini juga tidak akan lebih buruk, bukan? Iya, makanya saya bilang bahwa kasus mega korupsi di Pertamina itu bukan hanya kerugian negara dalam konteks keuangan negara, tapi terhadap bangsa ini, gitu. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi bangsa ini terpecah belah. Gitu.
3 langkah pemberantasan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mewariskan negeri ini kepada anak cucu kita sebagai sebuah negeri yang baik, bukan sebagai sebuah tempat hidup mereka yang runyam, penuh korup dan sebagainya. Itu tadi ya, ketika hari ini korupsi adalah sudah pada tahapan strata darurat. Satu, ya kan, presiden harus berani mengambil, ya kan, langkah tanggap darurat. Presiden, ya. Dengan mengerahkan operasi pemberantasan korupsi. Satu, kan. Kedua, presiden harus berani mengintervensi penegakan hukum yang dianggap lamban atau berkolaborasi dengan kejahatan. Gitu. 2, 3. Satu lagi, kan. Artinya gini, kan, presiden harus berani, kan, mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pejabat negara yang melakukan korupsi sekecil apapun. Pecat, selesai. Gak ada lagi cara lain, kan. Cuma itu ya Pak ya? Gak ada lagi. Kalau kita bicara normatif, wah selesai. Betul. Jadi, negara yang selesai gitu. Iya. Ya. Selesai dalam bentuk apa Pak? Pecah? Artinya bisa jadi negara gagal. Gagal. Negara. Kita lihat aja seperti apa sih. Kalau kita hitung-hitung Indonesia yang begitu kaya sumber alamnya, tapi semakin hari semakin mundur, kan? Karena gini, kalau kita filosofi bersih di Indonesia nih ya, bersih karena tidak suka kotor, bersih karena memang mampu mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi ada bersih karena belum dapat kesempatan. Dan ini mungkin banyak ya? Banyak. Atau bersih karena belum ketangkep. Nah ini dia. Ya kan? Jadi masih banyak pejabat-pejabat yang berbicara normatif karena dia belum ketangkep. Gitu loh. Betul. Banyak. Makanya tiba-tiba kemudian hari ini bicara bersih, besok lusa tiba-tiba ketangkep. Iya. Ya kan? Maka dari itu, kalau pejabat seperti Purnomo Yustiantoro, Hatta Rajasa menyatakan bahwa dirinya bersih tidak melakukan, buktikan di dalam persidangan, buktikan di mata hukum. Itu dong, ya kan? Jangan terus kayak kita gini terus dipanggil gara-gara ngomongin dia, oh norak itu namanya. Ya, tapi bukan kita takut gitu ya, bukan. Artinya buktikan dong ya, sebagai pejabat ya kan, sebagai putra yang putra bangsa ini yang berprestasi, buktikan gitu loh. Untuk 13 perusahaan yang kemarin menikmati subsidi buat buat perusahaan-perusahaan besar mereka, apa yang Bapak katakan? Panggil, balikin tuh uang yang menguntungkan dia gitu loh kan, kembaliin, ya kan? Itu yang paling ringan tuh kan, balikin aja. Artinya ada itikat baik dari mereka, ya kan? Bahwa mereka juga tidak suka dengan perilaku korupsi seperti itu. Balikin. Kalau memang tidak terlibat tadi ya? Iya, kembalikan gitu loh. Karena itu jelas uang negara. Iya, kalau ternyata ya kan pembelian solar industri dengan di bawah harga itu atas dasar kong kali kong tangkap. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk apa yang Bapak uraikan tadi. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua memiliki wawasan yang lebih terbuka. Sobat Madilog, jika benar mafia migas dapat memengaruhi direksi, menekan penyidik, membeli opini, bahkan menentukan siapa yang duduk di kursi strategis negara, maka persoalan kita bukan lagi korupsi. Ini soal perebutan negara. Kita bisa pura-pura tidak tahu, tapi sejarah tidak pernah memaafkan bangsa yang takut pada kebenaran dirinya sendiri. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing, kata Edwin Burke. Dan Islam sudah jauh lebih dulu memperingatkan kita semua. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan jika juga tidak mampu, ubahlah dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kata hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di titik ini, diam bukanlah netral. Diam adalah keberpihakan. Dan keberpihakan itu dalam konteks bangsa bisa menentukan apakah kita bangkit atau kita hanya tinggal menunggu catatan kaki Republik ini gagal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.